Setelah kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, perubahan besar akhirnya dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Federasi resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert beserta seluruh jajaran stafnya. Keputusan ini muncul tidak lama setelah skuad Garuda kalah dari Arab Saudi dan Irak. Kekalahan beruntun itu membuat Indonesia tersingkir dari perebutan tiket ke Piala Dunia. Reaksi ini pun memunculkan gelombang kekecewaan dari para penggemar. Bahkan mantan ketum PSSI Pak Iwan Bule menyerukan suaranya dalam unggahan video Instagramnya agar timnas Indonesia jangan gengsi untuk merekrut kembali Sintayong tangani timnas Indonesia. Bahkan banyak juga penggemar berharap kembalinya Sintayong sebagai pelatih skuad Garuda. Namun di sisi lain, ada 3 nama yang dinilai lebih potensial untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Yang ke-1, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini disebut sebagai kandidat kuat. Bojan Hodak sukses membawa Persib Bandung tampil konsisten di papan atas Liga 1 musim ini. Pengalaman panjangnya di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia dan Indonesia, membuatnya dianggap paham karakter pemain lokal. Yang kedua, Jesus Casas. Jesus Casas disebut-sebut akan mengisi kekosongan kursi kepelatihan. Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Rekam jejak pelatih asal Spanyol itu bersama timnas Irak membuat banyak pihak menilai Casas sebagai sosok yang potensial di tengah kebutuhan skuad Garuda. Jesus Casas dikenal memiliki reputasi bagus di Asia, membawa timnas Irak tampil disiplin dan solid. Jesus Casas merupakan pelatih berkebangsaan Spanyol yang mempunyai rekam jejak sebagai pemain maupun pelatih yang cukup impresif. Yang ketiga, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan yang sempat membawa timnas Indonesia ke masa kejayaan, kini disebut-sebut berpeluang besar untuk comeback ke kursi pelatih Garuda. Kenapa demikian? Ada 3 alasan kuat dan logis yang membuat kembalinya Sintayong ke timnas Indonesia. Justru bisa menjadi langkah paling efisien dan realistis bagi PSSI saat ini. Yang ke-1, hemat anggaran. Secara finansial, memanggil kembali Sintayong bisa menjadi langkah paling cerdas yang dilakukan PSSI. Pasalnya, meski sudah dipecat, Sintayong masih menerima cicilan gaji dari kontrak lamanya hingga 2027. Artinya, federasi masih memiliki kewajiban membayar pelatih berusia 55 tahun itu, entah ia melatih atau tidak. Jika Sintayong kembali, PSSI tak perlu keluar biaya tambahan untuk pelatih baru, karena gaji dia sudah dianggarkan. Sebaliknya, jika merekrut pelatih anyar, akan menelan biaya besar, mulai dari signing fee ratusan juta rupiah, hingga tunjangan tambahan yang bisa membebani kas federasi. Memanggilnya kembali, Sintayong adalah solusi tepat dan langkah strategis buat tangani timnas Indonesia. Yang kedua, bebas kontrak. Bisa didatangkan tanpa drama. Peluang kedua muncul karena status Sintayong kini bebas dari kontrak manapun. Setelah dipecat oleh klub Korea Selatan, Ulsan HD, ia kini berstatus free agent dan bisa direkrut kapan saja tanpa biaya transfer. Selain itu tak perlu negosiasi rumit atau rebutan dengan klub lain. Pengalaman Shin di level Asia dan pemahamannya terhadap karakter pemain Indonesia menjadikannya sosok yang siap pakai. Ia tahu kelemahan dan potensi para pemain, serta pernah membangun sistem permainan yang membawa Indonesia menembus babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan babak gugur Piala Asia, pencapaian bersejarah bagi Merah Putih. Yang ketiga, tak perlu adaptasi dan bahkan dicintai supporter. Faktor ketiga ini mungkin yang paling emosional, kedekatan Sintayong dengan para pemain dan supporter Indonesia. Sebagian besar skuad Garuda saat ini adalah pemain-pemain yang dibesarkan di bawah asuhannya sejak 2020. Artinya, jika Shin kembali proses adaptasi, hampir tidak diperlukan. Para pemain sudah paham gaya main dan disiplin yang diinginkan Sintayong. Bahkan, banyak di antara mereka yang masih memanggilnya coach dengan rasa hormat yang besar. Tak hanya di ruang ganti, di tribun pun dukungan terhadap Shin belum pernah padam. Kini semua mata tertuju ke PSSI. Apakah mereka berani membuka pintu bagi pelatih yang pernah membawa mimpi Indonesia menembus langit Asia? Atau justru memilih jalan baru dengan risiko mengulang kesalahan lama?